Baru-baru ini topik seputar negara Korea Utara yang melarang warganya untuk tertawa selama 11 hari viral dan ramai jadi perbincangan warganet karena dinilai cukup nyeleneh. Namun, ternyata pelarangan tersebut dibuat karena akan memasuki masa berkabung untuk mengenang 1 dekade wafatnya ayah Kim Jong-un dan Kim Jong-il. Selama masa berkabung, masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang sifatnya bersenang-senang, mulai dari tertawa, minum alkohol, dan juga belanja kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, ternyata Korea Utara masih memiliki beberapa aturan atau kebijakan yang dinilai nyeleneh, tetapi tetap harus dipatuhi oleh warganya. Apa saja sih kebijakan dan budaya yang ditetapkan oleh pemerintah Korea Utara? Dan berikut informasinya. Para penduduk dilarang meninggalkan Korea Utara tanpa izin dari pemerintah setempat. Masyarakat Korea Utara yang ingin melakukan perjalanan atau liburan ke luar negeri harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintahannya. Sulitnya akses keluar masuk negara membuat banyak masyarakat yang mencoba melarikan diri dari Korea Utara melalui perbatasan. Tetapi pemerintah juga telah menyiapkan pasukan militer untuk berjaga di area perbatasan yang telah diberi ranjau. Masyarakat yang ketahuan melakukan percobaan melarikan diri akan dibawa ke kamp kerja paksa atau dieksekusi. Selain itu, penduduk Korea Utara juga tidak boleh melakukan panggilan telepon internasional. Dilansir dari laman Mirror, pemerintah Korea Utara memiliki layanan telepon seluler yang melayani sekitar 3 juta orang. Tetapi pemerintah melarang penduduknya untuk melakukan panggilan telepon internasional. Pada tahun 2007, terdapat seorang penduduk yang ketahuan melakukan panggilan internasional dan mendapatkan hukuman mati dari pemerintah. Pemerintah Korea Utara juga melarang warganya untuk senyum dan minum alkohol setiap tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli ditetapkan sebagai hari berkabung nasional untuk mengenang pendiri Korea Utara, yakni Kim Sung, yang wafat pada tahun 1994. Setiap tanggal tersebut, masyarakat dilarang senyum atau berbicara dengan keras karena dianggap tidak menghormati mantan presiden. Selain itu, beberapa kegiatan masyarakat juga dibatasi pada tanggal ini, termasuk melarang mengonsumsi minum alkohol. Penampilan pun punya aturan sendiri. Masyarakat Korea Utara dilarang mengenakan pakaian jeans, melakukan tindik, dan ada aturan gaya rambut. Pada tahun 2016, Presiden Korea Utara Kim Jong-un membuat kebijakan yang melarang warganya untuk mengenakan pakaian dari bahan jeans dan dilarang melakukan tindik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan pengaruh budaya barat pada masyarakat Korea Utara. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pilihan gaya rambut untuk penduduk, yakni 18 pilihan untuk wanita dan 10 pilihan gaya rambut untuk pria. Masyarakat juga tidak bisa bebas memilih pekerjaan dan tempat tinggal karena telah diatur oleh pemerintah. Masyarakat Korea Utara juga tidak bisa bebas memilih pekerjaan karena pemerintah telah mengatur pekerjaan untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhan negara. Selain itu, para penduduk juga tidak bisa memilih tempat tinggal karena pemerintah telah mengatur tempat tinggal setiap orang berdasarkan kelas sosial. Penduduk bisa pindah ke ibu kota Pyongyang jika mendapatkan izin dari pemerintah. Jika terjadi kebakaran, penduduk setempat diwajibkan untuk menyelamatkan foto pemimpin Korea Utara yang dipajang di setiap rumah penduduk. Setiap rumah di Korea Utara harus memajang foto para pemimpin Korea Utara, mulai dari foto Kim Sung yang merupakan ayah dari Kim Jong-un. Dilansir dari laman Mirror, jika terjadi kebakaran, para penduduk harus menyelamatkan foto para pemimpin terlebih dahulu, bahkan sebelum anggota keluarganya sendiri. Pada awal tahun 2020, ada seorang ibu yang dipenjara karena memilih menyelamatkan sang anak daripada foto tersebut.
Pemerintah Korea Utara juga melarang masyarakatnya untuk melipat koran. Sama seperti foto para pemimpin yang harus dipajang di setiap rumah penduduk, pemerintah Korea Utara juga menyisipkan foto para pemimpinnya di koran sehingga masyarakat setempat juga tidak diperbolehkan untuk melipatnya karena dianggap tidak sopan. Kim Jong-un yang merupakan petinggi di Korea Utara dikenal sebagai tokoh yang sangat ekstrim. Bukan hanya warga biasa, bahkan keluarganya juga tidak luput dari serangan hukuman hingga pembunuhan yang diperintahkan olehnya. Kim Jong-un pernah dilaporkan melancarkan aksi pembunuhan terhadap pedagang falas di negara itu. Intelijen Korea Selatan melaporkan bahwa Kim Jong-un membunuh beberapa pedagang valuta asing di Korea Utara. Penyebabnya adalah ia dikabarkan gerah dengan aksi para pedagang tersebut yang dianggap sangat kapitalis. Berikut ini adalah beberapa rahasia mengerikan yang selalu ditutup-tutupi oleh Korea Utara pada dunia. Dan berikut informasinya. Korea Utara adalah sebuah penjara bagi semua warga yang ada di dalamnya. Semua orang yang ada di dalam negeri ini harus mematuhi segala aturan tanpa ada sedikit pun penolakan. Kim Jong-un bak seorang dewa yang selalu benar hingga semua kelakuannya harus dipatuhi. Korea Utara memiliki sebuah kamp konsentrasi yang digunakan untuk menangkap semua orang yang pro Korea Selatan. Di dalam penjara ini mereka akan dijadikan budak untuk melakukan banyak hal. Salah satu kamp paling terkenal adalah kamp 14. Setiap tahun ada banyak orang yang menginginkan pergi dari sini namun selalu tertangkap. Akibatnya mereka disiksa habis-habisan hingga tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Sekitar 1994 sampai 1998, Korea Utara mengalami bencana kelaparan yang sangat parah. Setidaknya ada sekitar 3,5 juta orang kelaparan dan akhirnya meninggal. Korea Utara benar-benar di ujung tanduk dan tidak bisa melakukan apa-apa selain membiarkan jutaan penduduknya kelaparan. Saat kelaparan terjadi, banyak sekali anak kecil ataupun orang tua mendadak diculik. Mereka disiksa dan akhirnya dibunuh untuk diambil dagingnya. Mereka menjual daging itu kepada banyak orang agar bisa mendapatkan banyak uang. Jika tidak hati-hati saat membeli daging, bisa jadi daging yang dimakan adalah daging manusia. Hidup di Korea Utara sama halnya hidup di neraka. Setiap hari penduduk harus mendengar propaganda membenci negara barat dan juga memuja presidennya. Setiap hari ada penyiksaan tanpa perlu diadili terlebih dahulu. Korea Utara adalah negara yang dijalankan dengan semaunya sendiri. Setiap tahun ada ribuan warga yang memilih menerobos masuk ke Korea Selatan dan Cina. Mereka memilih hidup sebagai imigran gelap dan mati di pelarian daripada hidup di negeri yang tidak pantas lagi disebut sebagai negara yang berdaulat. Percaya atau tidak bahwa Korea Utara membagi warga negaranya menjadi 3 kasta berbeda dalam kehidupannya. Kasta yang pertama adalah core atau sering diartikan sebagai orang yang loyal kepada negara. Kasta yang kedua bernama wavering. Orang dalam golongan ini terkadang masih suka melakukan kritik. Terakhir adalah orang dengan status kasta nostalis atau pembangkang. Orang jenis ini wajib dihukum. Penggolongan ini berdasarkan peran keluarganya di masa lalu. Jadi jika di masa lalu kakek atau nenek Anda pernah melakukan tindakan pembangkang, cucu akan mendapatkan getahnya atau bisa disebut dengan hukuman 3 generasi. Ia langsung dianggap sebagai pembangkang dan wajib masuk kamp perbudakan yang nanti akan dipenjarakan dan disiksa dengan kasar. Bisa dibilang juga bahwa listrik di Korea Utara adalah sebuah harta karun. Warga-warga di pedesaan tak pernah mendapatkan akses listrik yang memadai. Semuanya hanya berfokus pada ibu kota Pyongyang, dan selebihnya listrik ditiadakan agar warga tidak bisa melakukan apa-apa.
Beberapa waktu lalu, sebuah satelit dari NASA menampakkan betapa wilayah Korea Utara sangat gelap saat malam. Tidak ada cahaya lampu yang nampak dari angkasa. Keadaan ini sangat kontras dengan Korea Selatan yang selalu bercahaya setiap malam. Korea Utara adalah negara yang paling ditakuti karena kekuatan militernya. Saat ini Korea Utara diperkirakan memiliki banyak sekali senjata nuklir ilegal yang sangat hebat. Kim Jong-un ingin membuat negaranya menjadi secuil ketakutan yang mampu menggoyahkan musuh bebuyutannya, yaitu Amerika dan Korea Selatan. Senjata nuklir ilegal di Korea Utara selalu ditutup-tutupi oleh Korea Utara. Ia tak ingin banyak lembaga ikut campur dengan yang ada di negaranya. Jika saatnya tiba, mereka akan menunjukkan kekuatan hebat dari senjata nuklir yang dibuat. Inilah rahasia mengerikan Korea Utara yang selalu ditutup-tutupi. Kim Jong-un menutup dunia luar dan membuat Korea Utara menjadi negara yang eksklusif. Ia ingin memerintah tanpa campur tangan dari banyak negara di dunia, terutama Amerika.